السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأعزائي رحمني ورحمكم الله. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Langgar Al-Ikhlas Martapura yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bisa melaksanakan ibadah salat maghrib secara berjamaah sambil menunggu azan Isya dan melaksanakan salat Isya secara berjamaah juga. InsyaAllah kita duduk bersama di tempat yang mulia ini untuk mempelajari sebagian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita berharap dengan kita membaca dan mempelajari ayat-ayat Allah ini, kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang disebutkan Nabi SAW tentang suatu kelompok, suatu perkumpulan dari kaum mukminin di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mempelajari dan membaca dan mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu tidaklah terjadi pada mereka kecuali 4 perkara. Yang pertama apa? Nazalat alaihimus sakinah. Turun kepada mereka ketenangan jiwa. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Mereka dicucuri, diselimuti dengan kasih sayang Allah. Wa haffathumul malaikah. Mereka dinaungi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan Allah akan menyebut nama dia di hadapan para malaikat yang ada di langit. 4 perkara inilah yang kita harapkan dari kajian ini. Ini keutamaan dari keutamaan bermajelis ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan di dalam hadisnya, apakah kalian tahu kebun dari kebun-kebun sorga? Para sahabat mengatakan, kami tidak tahu. Allah wa rasuluhu a'lam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, majalisudz dzikr. Namanya kebun dari kebun-kebun sorga itu adalah apa? Majelis ilmu. Majalisudz dzikr artinya apa? Majelis ilmu. Wa idza marartum biha farta'u. Kalau kalian melewatinya, maka bersenang-senanglah di dalamnya. Nah, sekarang kita berupaya untuk bersenang-senang di kebun dari kebun-kebun sorga. Dan tentunya seseorang yang biasa merasakan kebun-kebun sorga yang ada di dunia, maka itu adalah salah satu penyebab terbesar dia akan mendapatkan kebun-kebun sorga di akhirat kelak. Kita berharap kita termasuk darinya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, memang kajian kita ini ada yang mendokumentasikannya. Mungkin bisa jadi dari dokumentasi ini dia akan disebar. Entah sekarang sudah disebar secara live atau mungkin nanti disebarnya. Yang jelas bisa saja diikuti melalui handphone kita, gadget-gadget kita, di bilik-bilik kamar kita, sambil berbaring, sambil senderan, sambil makan, nonton, bisa saja.
Iya kan? Akan tetapi menghadiri majelis ilmu, langsung di majelis ilmunya itu berbeda jamaah dengan mengikuti secara jarak jauh. Kita mulai agak terbiasa dengan hal ini ketika zaman COVID-19. Ketika itu pendidikan anak-anak cucu-cucu kita dilakukan secara daring. Otomatis anak-anak kita mulai membiasakan waktu itu. Kita pun juga ngarannya kuitan, walaupun agak gaptek sendiri, tak paksa harus tahu juga, ya kada? Nah, limbah itulah lebih lagi orang lebih terbiasa dengan mengikuti kajian lewat jarak jauh. Kalau seandainya dia ikuti lewat jarak jauh dan juga secara langsung juga tidak sedikit pun terkurangi dari itu, tidak masalah. Ikuti secara langsung, jarak jauh juga. Tapi kalau seandainya hal ini mengurangi dia menghadiri majelis ilmu secara langsung, maka itu suatu musibah. Kenapa musibah, Ustadz? Bukankah kita juga dapat ilmu, nasihat, kisah-kisah yang mengandung hikmah, ada pertanyaan dengan jawaban yang baik dari Ustadz sesuai dengan ilmu? Kan ada juga faedahnya, Ustadz. Jawabannya adalah jamaah, karena ketika kita menghadiri langsung majelis ilmu, kita mendapatkan apa? Adab di sana. Adab sebagai penuntut ilmu, bagaimana duduk di majelis. Kita juga mungkin melihat dari guru kita atau sebagian dari guru kita sifat atau sikap yang bagus untuk dicontoh, yang mana itu tidak didapat ketika kita bermajelis secara online. Ya kan? Kita juga apa? Mendapatkan silaturrahim. Dengan bermajelis ilmu ada basalaman lawan dang sanak. Ya kada? Basalaman, berjabat tangan, ada saling mengucap salam, bertegur sapa, nang kaya apa kabarnya, sehatan ajakah, mohon pas lagi musim banyu kayak apa rumah pian, sudah karing kah? Alhamdulillah sudah benar karing, tinggal di belakang aja lagi, mamanya masih bahayau. Nah, ya kada? Habis itu pas lagi musim panas batakun kayak apa pahumaan, waduh, kepahaman qadar Allah, kami gagal panen pulang tahun ini. Tapi alhamdulillah ada jajar rezeki dari jalan yang lain pulang. Saling bertegur sapa saudara, minimal bertanya kaifa haluk, kaifa, bagaimana kabar. Bagaimana kabar? Kabar saudara kita tidak mesti harus lebih dalam daripada itu. Ini tidak didapati dari bermajelis secara online saudara. Belum lagi secara majelis langsung itu ada 4 perkara yang tadi kita sebutkan di awal. Seseorang di situ diliputi oleh malaikat. Kalau seandainya seseorang secara online, bagaimana malaikatnya? Ya, yang jelas itu di suatu tempat. Perhatikan, majtama'a, terkumpul mereka. Qaumun fi baitin min buyutillah, di suatu tempat dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum. Disebutkan 4 perkara tadi. Makanya oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh betapa kurang dan betapa sedikitnya faedah dari sisi adab dan akhlak, silaturrahim, kemudian unsur untuk sama-sama saling ta'awun bil ma'ruf, ta'awun 'alal birri wat taqwa. Karena dengan kita berkumpul di suatu tempat, mungkin kita saling merasakan bagaimana kita memakmurkan masjid,
Bagaimana kita memakmurkan langgar supaya langgar ini raminah. Dengan hadir kan saling batatakunan. Nah, di situ terpikir ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kalau seandainya berjauhan, yang satu nonton di rumah, gak mau menghadiri langsung, dia tidak tahu apa yang dibicarakan, apa kendala yang ada di masjid. Berbeda ketika dia ada di masjid, dia tahu ada kendala, dia ingin menyumbangkan sebagian dari kemampuannya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, malam hari ini insyaallah kita akan kaji tafsir surah An-Nazi'at. Kemarin sudah kita selesaikan tafsir surah apa? Surah An-Naba. Surah apa? Surah An-Naba. Surah An-Nazi'at namanya An-Nazi'at. Kenapa An-Nazi'at? Dingaraninya suatu surat dengan suatu ngaran tobaai, salah satu penyebabnya adalah karena di dalam surah itu ada kata itu. Nah, ini salah satunya. Ada lagi beberapa kategori yang lain yang melatar belakangi nama suatu surah. Untuk surah ini kenapa disebut dengan An-Nazi'at? Karena inya ada, kata ini ada di dalam surah ini. Bahkan nang pamulaan dari surah ini disambat apa? Wan nazi'ati gharqa. Adapun tujuan dari surah ini kurang lebih dari surah An-Naba. Makanya surah ini tergolong dari surah Makkiyah juga, nang kaya surah An-Naba. Nah, sekarang apa maksud atau tujuan dari surah ini dari tinjauan akidah? Di antara tujuannya adalah untuk menetapkan adanya kebangkitan dan untuk menjelaskan sebagian dari huru-hara hari kiamat. Huru-hara hari kiamat. Huru-hara itu apa artinya? Kedahsyatan, kengerian hari kiamat. Huru-hara. Nah, kalau ada yang kada tahu artinya huru-hara, ulun terjemahkan artinya. Di antara tujuan surah An-Nazi'at juga adalah dijelaskan di dalamnya perlawanan orang-orang yang mendustakan kebangkitan. Di antaranya dikisahkan kayak apa kisahnya Fir'aun wan Nabi. Oh, Nabi siapa? Fir'aun, Nabi Musa. Di antara tujuan surah ini juga adalah ditetapkannya tauhid rububiyah, yang mana tauhid rububiyah itu konsekuensinya tauhid apa? Uluhiyah. Amun orang bertauhid rububiyah, ikam harus tauhid uluhiyah, harus mengesahkan Allah di dalam keuluhiyahan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ayat yang terdapat pada surah ini adalah a'antum asyaddu khalqan amis sama. Apakah kalian lebih susah untuk diciptakan ataukah langit ini nih, langit tanpa tiang nih, banaha, Allah bangun sendiri, tidak ada yang membantu Allah di dalam membangunnya. Siapa kalian? Manusia, siapa kalian? Tidak ada apa-apanya kalian dengan langit. Rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dhalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li an'amikum. Itu sebarataan tauhid rububiyah nang menyinggung secara keras siapa yang sudah bertauhid rububiyah berarti harus bertauhid uluhiyah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita, apa saja dari ibadah kita, rasa takut kita, nazar kita, puasa kita, salat kita, sembelihan kita,
semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di akhir daripada surah ini juga ada suatu maksud atau tujuan dari surah ini, yaitu ditetapkannya perbuatan hamba. Jadi hamba itu berisi perbuatan, Pak. Hamba itu berisi perbuatan. Bukan hanya Allah punya perbuatan, hamba pun juga punya perbuatan. Walaupun memang di bawah takdir Allah, tapi hamba sendiri punya perbuatan. Dengan perbuatan itulah hamba bisa dapat pahala, bisa dapat azab. Perhatikan ayat demi ayat dari surah ini. Mari kita baca 5 ayat pertama dari surah An-Nazi'at. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Wan nashitati nashta. Ta diusahakan tidak keluar angin ya. Wan nashitati nashta. Was-sabihati sabha. Fas-sabiqati sabqa. فالمدبرات أمرا. Allahu Akbar. 5 ayat ini adalah objek yang Allah jadikan sebagai sesuatu yang Allah bersumpah deminya. Adalah hal-hal yang Allah bersumpah deminya. Ada 5 perkara jamaah. Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak, semau Allah ingin bersumpah demi apa saja dari makhluknya. Adapun makhluk tidak boleh bersumpah kecuali demi Allah. Kalau sampai makhluk bersumpah demi selain Allah, apa hukumnya? Syirik jamaah. Ini intinya apa? Syirik. Urusan apakah itu syirik besar atau syirik kecil, itu ada lagi rinciannya. Ada sebagian yang hukumnya syirik besar, ada sebagian yang hukumnya syirik asghar. Baik, 5 perkara ini semuanya adalah sifat malaikat. Itulah yang rajih, walaupun ada pendapat yang lain. Tapi ulun mungkin tidak berpanjang lebar tentang pendapat yang lain. Ulun langsung suguhkan yang kira-kira yang paling kuat dari pendapat para ulama tentang arti daripada 5 hal yang Allah bersumpah deminya ini. Walaupun yang kelima, fal mudabbirati amra, itu tidak ada khilaf. Sepakat para ulama akan penafsirannya. Yang ada khilaf adalah 1, 2, 3 dan 4 ayat ya. 4 ayat yang pertama. Allah mengatakan ya. 5. Nah, yang pertama apa? Wan nazi'ati gharqa. Wan nazi'at. Artinya waw di sini demi, Pak. Waw di sini apa? Demi. Wan nazi'at, demi an-nazi'at,
demi para malaikat yang mencabut roh-roh orang kafir, mencabut nyawa orang kafir. Gharqan artinya bisyiddah, syadidan. Demi malaikat yang mencabut roh-roh orang kafir dengan cara keras. Demi malaikat yang mencabut roh-roh orang kafir dengan keras. Di sini saudara yang dirahmati Allah, disebutkan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Syuaib Al-Arnaut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kama yuntaza'u as-safudu minas sufil mablul." Orang kafir itu ketika dicabut rohnya dari tubuhnya ketika diwafatkan, itu dicabutnya nang kaya besi. Besi itu ini kayaknya besi pak lah. Itu besi itu ada kayak ininya, nang kayak jangkar, tapi jangkarnya banyak banar. Kalau kita jangkar sebuting jela, nah ini banyak jangkarnya nah. Jangkarnya banyak banar. Hitungannya safut. Safut ngarannya. Safut itu diandak di dalam suf, wall yang sedang basah, al-mablul. Nah, ini wallnya. Habis itu dicabut. Kira-kira nang kaya apa wallnya? Nah, tabarubut jua. Nang kaya itulah rohnya orang kafir ketika dicabut saudara oleh para malaikat pencabut roh mereka. Ketika itu jua macam-macam nang ada di jasadnya itu pagatan, ada nang paculan dan sebagainya. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-An'am, akhriju anfusakum, keluar kalian buah nikam. Ujar para malaikat, al-yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Hari ini kalian akan dibalas dengan azab yang menghinakan karena ulah perkataan kalian tentang Allah tanpa ilmu, dan dulu kalian sombong terhadap ayat-ayat kami. Jadi ketika itu dicabutlah roh mereka secara keras. Dan hal ini juga diriwayatkan oleh banyak para sahabat tentang arti wan nazi'at ini. Wan nazi'ati gharqa. Waw artinya demi. An-nazi'at apa? Malaikat pencabut nyawa orang kafir. Gharqan artinya keras, artinya syadidan, yang mencabutnya secara keras. Nang tadi nang kaya safud yang dikeluarkan dari as-suf al-mablul. Limbah itu nang kedua wan nasyitati nashta. Demi para malaikat yang mencabut roh-roh orang yang beriman dengan nashtan, dengan cabutan yang lembut. Mencabutnya secara lembut, sebagaimana dalam hadis yang tadi kita dengar, ada sambungannya. Sebelumnya disebut fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu min fiyyis siqa. Ketika itu rohnya orang yang beriman itu dia keluar seperti mengalirnya tetesan air dari apa tuh? Dari mulutnya sirat teko. Masya Allah. Ini menunjukkan kelembutannya. Yang mana kalau lewat itu Pak, kalau lewat itu tidak berbunyi, tidak ada rasa sakit juga. Ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan kebaikan kepada roh-roh orang yang beriman. Malaikatnya pun, malaikat Allah mencabutnya dengan lembut sehingga tidak ada yang putus. Kadang-kadang pagat, kadang-kadang pacul,
kadang tak berebut dari awak orang yang beriman. Wasabihati sabha, ayat ketiga pula. Dan demi para malaikat yang terbang di langit. As-sabihat sabha. Sabaha yasbahu itu mungkin kita tahu berenang, Pak. Masbah artinya apa? Al-masbah swimming pool kan? Nah, apa artinya? Kolam renang. Sabaha yasbahu artinya berenang. Secara bahasa Arab ngarannya sabaha yasbahu itu adalah bekecawai kayak ini di banyu atau di udara. Jadi orang banyak kada tahu dikira hanya di banyu, padahal juga di udara juga. Nah, wasabihat di sini maksudnya malaikat. Kan Allah sebut wan nazi'ati gharqa wan nasyitan tasla. Maulah ini yang lain. Tentunya lebih cocok maksudnya apa? Para malaikat yang mereka terbang di langit. Mereka berpindah-pindah dari satu ufuk ke ufuk yang lain dan juga turun ke bumi sesuai dengan perintah Allah. Ini dari arti apa? Wasabihati sabha. Dan hal ini tentunya sangat cocok karena malaikat karakter tubuhnya adalah tubuh yang bisa terbang karena dia punya sayap, berbeda dengan manusia. Makanya Allah memberitakan di dalam Al-Quran, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Para malaikat dan roh menaik menuju Allah. Terbang berarti kan ke atas. Dan lain sebagainya. Dia juga bisa naik, dia juga bisa turun. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Bisa juga turun seperti pada malam apa? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Baik. Yang keempat, fasabiqati sabqa. Ini pakai fa kah pakai waw enggak, Pak? Fa. Yalah, yang sebelumnya kan yang pertama pakai waw, demi. Yang kedua waw juga demi artinya. Yang ketiga demi juga. Yang keempat fa. Fa ini lain demi. Ini fa ini menurut ahli tafsir artinya fa'ut tafrigh. Dalam ilmu nahwu dingarani fa'ut tafrigh. Artinya tuntung sudah nang kami sebutkan, maka bubuhannya sabarataan itu as-sabiqati sabqa. Jadi fa'ut tafriq itu nang sebelumnya itu sudah disebutkan dan semuanya itu sama. Tiga-tiganya itu sifat untuk satu yang sama, yaitu malaikat-malaikat Allah. Sehingga aku tambahkan lagi sekarang salah satu sifatnya yang lain. Nang tiga tadi sabarataan sama. Sekarang salah satu sifatnya yang lain. Ini kada lagi pakai demi lah. Salah satu sifatnya yang lain as-sabiqati sabqa. Berlomba-lomba di dalam melaksanakan titah atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa aja yang Allah perintahkan seberataan itu menggawinya dengan berlomba-lomba menuntaskannya dan menyelesaikannya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu arti daripada fasabiqati sabqa. Kemudian yang kelima Allah mengatakan fal mudabbirati amra. Nah, untuk yang kelima ini tidak ada khilaf baik. Yang kelima ini tidak ada khilaf, maksudnya malaikat. Allah tambahkan lagi, kalau tadi buhannya itu as-sabiqati sabqa, di sini Allah tambah lagi buhannya itu al-mudabbirati amra. Buhannya itu adalah malaikat-malaikat yang
betul-betul melaksanakan, ya, betul-betul melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, maka mereka lakukan. Kalau yang sebelumnya kan berlomba-lomba di dalam melaksanakan perintah Allah. Kalau ini apa? Mereka melaksanakannya sebenar-benarnya, ya, melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dan malaikat ini Allah Subhanahu wa taala telah sifati dia tidak bisa maksiat. Dia hanya apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada malaikat salah satu dari rukun iman. Malaikat adalah makhluk gaib. Maksudnya makhluk yang gaib dari pandangan kita. Allah ciptakan malaikat itu pada asalnya dari apa? Apa? Dari apa? Api. Dari cahaya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Wa khuliqatil jannu mim marijim min nar. Adapun jin itu diciptakan dari bagian yang panas dari api. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Dan Adam disifati dengan apa yang kalian disifati darinya, yaitu tanah. Allah Subhanahu wa taala jadikan malaikat ini tunduk hanya untuk beribadah dan taat kepada Allah. Tidak pernah lepas dari bertasbih kepada Allah siang dan malam. Dan tidak pernah futur. Tidak pernah lemah semangat di dalam beribadah kepada Allah. Kalau manusia kan ada sasadangnya sudah bisa pindah, kada kelihatan lagi dilanggar. Semalam mencungul benar, mencungul terus di permukaan pulang. Limbah itu lawas-lawas pindah ke belakang. Mbah itu pulang di belakang sampai pembuncunya paling di belakang. Limbah itu lawas-lawas kada lagi kelihatan. Itulah manusia. Adapun malaikat tidak ada futurnya sama sekali. Lemah atau turun semangat beribadah tidak ada, jemaah. Setan sebaliknya. Setan itu setan itu apa? Setan itu tabiatnya adalah suka membangkang. Suka membangkang. Gawiannya kada taat, kada paasian. Ya ada. Lamun malaikat paasian terus. Adapun manusia pertengahan di antara keduanya. Dia bisa taat, bisa bermaksiat. Bukan seperti malaikat, bukan juga seperti syaitan. Allah sebutkan di dalam surah Asy-Syams, wa nafsin wa ma sawwa, dan demi jiwa dan bagaimana Allah sempurnakan jiwa itu, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah kasih insting tuh itu kada bagus nang itu bagus, fujuraha itu nang kada bagus, itu kada bagus. Berarti insting sudah ada, tahu aja mana nang bagus mana kada bagus. Tapi apakah nang sudah diberi insting itu pasti menggawi nang bujur? Belum tentu. Qad aflaha man zakkaha. Maka sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya, mengotori jiwanya. Artinya insting bisa jadi tahu ini buruk, ini baik, tapi ternyata hatinya, jiwanya hakun aja masih menggawi nang buruk dan meninggalkan yang baik. Berarti itu dia tidak mensucikan jiwanya. Adapun yang mensucikan jiwanya sudah tahu ini fujur, oh ditinggali. Ini takwa, oh aku gawi. Nah, itulah kondisi manusia. Jadi manusia
berada tipenya di antara malaikat dan jin. Allah Subhanahu wa taala di dalam 5 ayat ini bersumpah demi 5 perkara ini. Kalau Allah bersumpah demi 5 perkara, dan 5 perkara ini sebenarnya hakikatnya adalah sifat malaikat, ya kalau berarti ada sesuatu yang disumpahkan oleh Allah. Apa isi sumpahnya itu? Jamaah yang dirahmati Allah, isi sumpahnya di dalam surah ini kada batu lisan, tapi ada secara tersirat. Siapa saja yang membaca tahu apa yang disumpahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang disumpahkan itu adalah sesuatu yang tampak, karena saking tampaknya Allah ingin mengagungkan, Allah ingin membuat kita itu merasakan sendiri tanpa harus disebut. Sesuatu itu sengaja Allah sembunyikan supaya tidak disepelekan, karena kalau disebut nanti orang malah memandang remeh. Wah, itu ajakah ya. Tapi kalau kada disebut, orang takut dengannya dan orang memandangnya dengan pandangan wibawa. Apakah itu? Sengaja Allah tutupi, Allah sembunyikan karena dia sangat populer, yaitu apa? Kebangkitan. Karena itulah yang menjadi hal yang diperselisihkan antara musyrik kaum Arab waktu itu dengan orang-orang yang beriman. Berarti wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal mudabbirati amra la tub'atsun, sungguh buhan ikam akan dibangkitakan pulang. Limbah mati buhan ikam ini. Bisa dipahami jamaah? Nah, jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya dari surah ini, ketika Allah Subhanahu wa taala sembunyikan kata ba'ats, kata kebangkitan, sebenarnya hal ini adalah sesuatu yang sangat berat bagi orang yang mendapatkan berita tentangnya, apalagi orang musyrik Arab dahulu. Ini berat. Nah, apalagi mereka tidak meyakini adanya hari kiamat. Mbah itu dibangkitkan pulang umat. Ini berat. Tapi bagi orang yang meyakini hari akhir, adanya kebangkitan, ketika disampaikan adanya kebangkitan, dia lebih terbuka, dan kondisi itu menjadikan dia lebih mempersiapkan diri dan merasa ada tanggung jawab di kedepan hari yang harus aku jaga, yang harus aku pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun faedah dari 5 ayat ini diantaranya adalah sumpah Allah demi makhluknya. Allah bersumpah demi apa saja, Pak. Tapi walaupun Allah boleh bersumpah dengan apa saja, memang boleh, tapi apa yang Allah bersumpah deminya itu pasti adalah sesuatu yang penting. Tidak mungkin sesuatu yang sepele, nggak ada gunanya atau kurang gunanya, nggak mungkin. Makanya kalau biar dapati di Al-Quran Allah bersumpah demi ini demi itu, mun kita lewati kayaknya biasa aja. Tapi kalau dipelajari, sekalinya banyak kegunaannya. Wattini wazzaitun, hanya tahu kita kayak apa faedahnya buah tin, kayak apa faedahnya zaitun. Wa turi sinin wa hadzal baladil amin, itu pasti di balik itu apa? Di balik itu ada sesuatu yang penting. Nah, dari hal-hal yang Allah bersumpah deminya. Tursaina, kenapa dia hebat? Di antaranya apa? Di situ Nabi Musa mendapatkan wahyu. Allah berbicara langsung, ya kada?
Habis itu pulang di Tur Sinai itu juga salah satu hadis disebutkan Dajjal juga tidak mungkin bisa menjamah Tur Sinai. Nah, di mana Nabi Musa di sana mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu dari 4 hal yang Dajjal tidak akan bisa mendatanginya pada hari kiamat. Nah, adapun makhluk manusia tidak boleh bersumpah demi selain Allah. Nabi SAW mengatakan man halafa bighairillah faqad kafara aw asyrak. Barang siapa yang bersumpah demi selain Allah, maka sungguh dia telah kafir atau dia telah mensekutukan Allah dengan selainnya. Adapun Allah bersumpah demi apapun yang Ia kehendaki dari makhluknya, baik itu dari hal-hal yang bersifat alam semesta ini, atau Allah bersumpah demi syariat-syariatnya. Demi apa? Syariat-syariatnya. Nah, di antara faedah yang kita dapati dari 5 ayat ini adalah ditetapkannya adanya malaikat. Dan juga malaikat itu berisi tugas. Kalau diciptakan gitu aja, tapi ada tugas yang harus mereka laksanakan. Kemudian juga ada faedah terpenting di akhir daripada ayat ini, disembunyikannya isi sumpah. Tujuannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala ingin membesarkannya. Ingin membuat seseorang berpikir lebih dalam padanya, sehingga tidak meremehkannya, sehingga memandangnya atau memikirnya dengan pandangan dan pikiran yang menaruh wibawa kepadanya. Sehingga seseorang ketika disebut kebangkitan, rasa marawan baik, ada takutannya, merinding, kayak apa amaku imbah meninggal, apa yang sudah aku kau siapkan deminya. Taib jamaah. Kemudian ayat yang ke-6 lanjut nih. Sebenarnya dari ayat ke-6 ini ada hubungannya dengan isi sumpah yang Allah sembunyikan. Jadi isi sumpah ini difahami atau diketahui juga dari kandungan ayat setelahnya, yaitu ayat yang ke-6 dan seterusnya. Jadi ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-14 itu seperti memberikan sinyal napa garang isinya dari sumpah Allah ini. Baik, kita sama-sama baca. Yauma tarjufur rajifah. Di hari ketika ditiup sangkakala yang pertama, tatba'uha radifah, kemudian diikuti lagi dengan tiupan sangkakala kedua, qulubun yawma idzin wajifah, hati-hati semua manusia waktu itu dalam kondisi ketakutan. Qulub, hati-hati manusia pada hari itu dalam kondisi ketakutan, kecemasan. Semua cemas. Absaruha khashi'ah, pandangan-pandangan mata mereka adalah pandangan-pandangan orang yang sedang hina dina. Jadi mata itu adalah gerbang hati. Mata orang lagi nyaman, kelihatan matanya. Mata orang lagi susah, kelihatan juga. Lagi kelaparan, bisa ketahuan. Mata orang lagi dalam kondisi ada urusan masalah-masalah duniawi yang lain, kelihatan. Dia adalah matanya hati. Maka di sini Allah sebutkan dari apa sifat fisiknya manusia. Kalau tadi qulubu yauma idzi wajifah, sifat psikologis dia.
sifat psikologis dia. Kalau ini absaruha khasyah, ini sifat fisiknya dia. Matanya waktu itu mata nang kelihatan benar hina di dinanya. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Buhannya sabarataan mengatakan, apakah bubuhan kita apakah bubuhan kita lamardudun akan dibulikakan pulang, pacang dibulikakan pulang fil hafirah pada kehidupan setelah kematian. Al hafirah artinya apa? Kehidupan setelah kematian. Aidza kunna 'idhaman nakhirah. Padahal kami sebelumnya adalah 'idhaman, tulang belulang, nakhirah. Nakhirah itu sebenarnya artinya yang sudah kering, nang di tengahnya kosong. Jadi tulang itu Pak kalau kering di tengahnya kosong, sumsumnya itu kan ada lagi, hilang sumsumnya, habis, akhirnya kosong, akhirnya yunkhor, inya tuh bersiul kalau kena angin. Kalau kena angin, tulang yang sudah kering tadi keluar suara siulan karena angin yang masuk. Ada lagi arti yang lain dari kata nakhirah yang akan kita bahas nanti. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Ujar buhannya, amun bujur ini tilka idzan karratun khasirah. Mun bujur ini berarti pengembalian ini adalah sungguh pengembalian yang merugikan. Karena tahu dahulu aku rusak, aku babal di dunia ini, sudah mati, imbah itu dihidupkan pulang. Amun sampai dihidupkan, pasti ini adalah tanda celaka bagiku. Tilka idzan karratun khasirah, berarti itu pengembalian yang sungguh merugikan, sungguh rugi. Fa innama hiya zajratun wahidah. Kondisi kebangkitan nang kaya itu, buhan ikam tabulik pulang, itu zajratun wahidah, sabuting kata aja. Tidak ada kata lain, tidak ada tukar tawar menawar, kawakah kakaina kada kawa. Zajratun wahidah, sebuting aja. Satu kata itu semua adalah suatu peringatan yang keras, suatu kecelakaan yang sudah di hadapan kalian. Ya. Fa idza hum bis-sahirah. Fa idza sekalinya, idza di sini bisa jadi idza al-fujaiyah. Sekalinya tiba-tiba buhannya sabarataan itu sudah berada di sahirah, di atas lempengan tanah yang baru, gagantiannya bumi nang bahari. Jadi bumi nang ada nih kayaknya diganti dengan bumi yang baru, itulah sahirah. Kayaknya kita jelaskan lebih dalam insyaallah. Ini ada berapa ayat jamaah? Ada 9 ayat. Dan ini satu substansi pembahasan, sambungannya dari sumpah Allah yang tadi tersembunyi, yaitu sungguh kalian
dibangkitkan. Pas sekali ketika dikatakan sungguh kalian dibangkitkan. Kapan itu? Yauma tarjufur rajifah. Sudah sampai waktu adzan? Baik, kita dengarkan adzan. Insyaallah kita kalau ada waktu kita lanjutkan, kalau tidak kita boleh tanya jawab. Bismillah. La ilaha illallah Allahumma rasul wa ati Muhammadan rasul. Taib jamaah sekalian dirahmati Allah. Ayat yang berikutnya ini, yang keenam, ini tempat di mana atau waktu kapan terjadinya la tub'atsun, kalian dibangkitkan. Kapan dibangkitkannya? Itu kan isi daripada sumpah kan? Dibangkitkannya yauma tarjufur rajifah, di hari ketika terjadinya atau ditiupnya sangkakala pertama. Ini tafsirnya Ibnu Abbas. Tatba'uha radifah, kemudian diikuti lagi oleh sangkakala yang kedua. Jadi rajifah itu artinya sangkakala pertama. Sangkakala pertama itu tujuannya ke sana apa, Pak? Mematikan seluruh makhluk. Ya, yang ada di bumi ini dimatikan, kemudian juga alam bumi ini juga dihancurkan, hancur dan diganti dengan tipe yang lain. Ya. Dan mungkin bentuknya juga berubah, lempengannya berubah. Gunung-gunung sudah ada dalam lagi, dihancurkan. Ya, langit juga sama. Bagaimana disebutkan? Bagaimana kondisi langit waktu itu ketika hari kiamat? Tatba'uha radifah, kemudian nanti akan ada lagi diikuti. Setelah itu sangkakala yang kedua. Sangkakala yang kedua itu sangkakala untuk kebangkitan. Jadi memang diawali tadi la tub'atsun, kalian akan dibangkitkan, tapi dibangkitkannya tentunya pada radifah.
Bukan rajifah. Rajifah itu kan untuk membinasakan, menghancurkan semuanya. Habis itu tatba'uha ar-radifah. Di radifah itulah terjadi kebangkitan. Dari sini kita pahami bahwasanya tiupan sangkakala itu ada berapa, Bapak? Ada dua. Pertama, nafkhatus sa'q, tiupan yang memekikkan pendengaran dan yang mendengar mati dengan pekikan itu. Membunuh. Itu membunuh itu. Yang kedua, nafkhatul ba'ats. Apa itu? Tiupan sangkakala untuk kebangkitan. Bisa dipahami? Mungkin ulun sudah sebutkan kemarin kayak apa membunuhnya siapa? Sudah ulun sampaikan di sini ya. Yang Amerika tuh. Sudah ulun ceritakan. Kan ada beberapa waktu yang lalu, mungkin sekitar beberapa bulan yang lalu, hampir 1 tahun mungkin, ada presiden mana itu yang di Amerika, di salah satu daerah Amerika, Venezuela, ya, siapa namanya? Namanya Maduro. Sudah udah sebutkan kemarin di sini? Belum ya. Jadi bagaimana Maduro itu, dia karena dia tidak mau taat dengan keinginannya Trump, ya, dia pengen menjaga kekayaan negaranya sendiri. Dia juga punya pengawal, pas pampres kan namanya. Kemudian bagaimana cara menangkap dia? Amerika sudah canggih, punya senjata apa namanya, supersonik. Jadi senjata supersonik itu ada suara sangat kecil sekali. Itu kalau dilepas suara itu langsung memecah gendang telinga dan membunuh. Jadi langsung orang yang terdengar itu langsung mati dengannya. Kayak itulah, kayak orang lagi turun pesawat jatuh tuh, belum jatuh itu kan sudah meninggal kan ya. Ada juga kan itu hubungannya dengan kecepatan itu. Ini seperti itulah juga. Jadi senjata apa? Supersonik. Akhirnya dibunuhi semua yang di luar dari rumahnya. Itu kan pas pampres. Kemudian yang di dalam rumah pulang dibunuh juga dengan itu. Tersisa yang di dalam kamar lagi Maduro. Tinggal dibuka, ambil, tangkap, bawa ke Amerika. Kemudian dituduhkan kepadanya kejahatan, ya kan? Karena dituduhkan kejahatan kepada rakyatnya. Padahal mungkin tidak mesti itu, wallahu alam ya. Tidak mesti seperti itu. Itu bagaimana saudara? Bagaimana canggihnya? Bagaimana canggihnya Amerika bisa membunuh manusia seperti itu? Yang lebih canggih lagi Allah. Lihat radifah ini. Itu kan cuma sedikit. Apakah bisa dengan seluruh dunia? Ada kawat. Adapun ini seluruh dunia matian dengannya jamaah. Malaikat tentunya bukan makhluk yang ada di muka bumi, ya kan? Dan Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan seluruhnya, bukan berarti tidak ada pengecualian. Bisa jadi ada pengecualian, tapi pengecualian itu ada Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan. Yang penting yang ada di dunia ini. Di antaranya hewan dan sebagainya. Sebagian para ulama ada yang memandang bahwasanya sangkakala itu ada 3, Pak. Tiupan sangkakala. Sebagian ulama ada yang mengatakan ada 3. Yang ketiga itu sebenarnya yang pertama kali ditiupkan. Ngarannya nafkhatul faza'. Nafkhatul faza' itu adalah tiupan yang maulah orang itu stres dulu. Nah, dibikin orang ketakutan dulu. Habis itu baru nafkhah sa'q nang membunuh. Dalilnya juga ada. Kalau yang tadi ada 2, dalilnya adalah surah Az-Zumar ayat 68.
wa nufikha fis sur fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah. Lihat, ada yang dikecualikan. Ini nafkhatus sa'q. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Ini nafkhatul ba'ts. Ini kebangkitan. Adapun yang diklaim oleh sebagian para ulama ada yang ketiganya, dan itu yang pertama yaitu nafkhatul faza', yaitu yauma yunfakhu fis sur fa fazi'a man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah wa kullun atauhu dakhirin. Surah An-Naml ayat 87. Dan juga ada dalam hadis riwayat Muslim disebutkan dalam hadis Nabi, tsumma yunfakhu fihi sur fala yasma'uhu ahadun illa asgha litan wa rafa'a litan. Yang mendengar itu dia langsung kayak ini, lehernya langsung gini, mendengar sesuatu dari langit begini. Itu ketakutannya begitu, disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Jadi sebagian para ulama berpandangan apa? Tiupan sangkakala itu ada 3. Ini masalah akidah kada? Masalah akidah. Berarti Ustadz dalam masalah akidah itu ada khilaf juga? Ada. Tapi bukan pada perkara prinsipnya akidah. Pada perkara apa? Pada perkara cabang. Ulun batakun nang memadahkan ada 3 tiupan sangkakala, lawan nang memadahkan 2 tiupan sangkakala. Apakah buhannya itu bahantuk? Kada bahantuk. Mereka rukun, cuman mereka memandang oh ini menunjukkan ada tiupan yang satunya lagi. Ada yang mengatakan oh tiupan yang satunya itu sebenarnya masuk include di dalam yang sa'q. Jadi ada khilaf, dan khilaf itu adalah sesuatu yang wajar saja dalam perkara yang seperti ini. Yauma tarjufur rajifah tatba'uha ar-radifah. Sebagian ada yang berpandangan rajifah itu artinya adalah apa? Rajifah itu artinya adalah bergetarnya bumi. Radifah artinya terbelahnya langit. Untuk tafsiran yang rajifah yang kedua tadi, yaitu bergetarnya bumi, itu mungkin bisa diikut sertakan bersama arti sangkakala pertama. Karena dengan adanya sangkakala pertama itu bumi bergetar waktu itu. Jadi tafsiran ini tidak bertentangan dengan tafsiran yang lebih kuat yang disebutkan oleh Ibnu Abbas tadi. Jadi bisa dirukunkan. Intinya ikhwatal Islam azani Allah yakum, kita pada malam hari ini sudah masuk kepada pembahasan bagaimana huru-hara hari kiamat. InsyaAllah akan kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Nang kaya apa dahsyatnya hari kiamat ini, supaya kita semakin mengaca dengan kondisi kita di dunia ini, apa yang sudah kita siapkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam wa barakallahu fikum. Gimana Ami? Kita cukup? Tidak ada tanya jawab. Baik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekhilafan.